Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Samsul Anwar MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pembelajaran dan rekan-rekanku yang sudah bersedia datang di presentasi saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Karakter Tokoh Anak-anak dalam Novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Dardiana dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Saya Lili Nur Indasari dengan NPM 15195000034 dengan dosen pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Tri Mulyono MPD dan dosen pembimbing kedua yaitu Ibu Fusul Khatimah MPD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu karya sastra merupakan gambaran atau cerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mencoba mengungkapkan suka duka kehidupan masyarakat yang dia rasakan maupun dialaminya. Selain itu, karya sastra merupakan potret kehidupan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat. Ada banyak jenis karya sastra, salah satunya yaitu novel. Novel merupakan karangan khayalan atau imajinasi yang dibangun berdasarkan unsur intrinsik. Unsur intrinsik dibuat seperti pada kehidupan sebenarnya, sehingga terlihat nyata beserta kejadian-kejadiannya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam sebuah karya sastra memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda-beda itulah yang memainkan peran penting dalam setiap novel. Karakter para pemain yang terkandung dalam setiap karya sastra mampu menuntut pembaca untuk memahami lebih detail makna teks, karena karakter tokoh tersebut memiliki keterkaitan dengan konteks cerita. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimanakah karakter tokoh anak-anak dalam novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Dardiana. Yang kedua yaitu bagaimanakah implikasi pembelajaran aspek karakter tokoh anak-anak dalam novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Dardiana. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan karakter tokoh anak-anak dalam novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Dardiana. Tujuan penelitian yang kedua yaitu ada mendeskripsikan implikasi pembelajaran aspek karakter tokoh anak-anak dalam novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Dardiana. Selanjutnya masuk di bab 2 yaitu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu karya sastra. Menurut Zainuddin dalam Mamonto dan kawan-kawan tahun 2021, sastra merupakan karya seni yang dikarang menurut standar bahasa kesusastraan. Standar bahasa kesusastraan yang dimaksud yaitu penggunaan kata-kata yang indah dan gaya bahasa serta gaya cerita yang menarik. Selanjutnya landasan teori yang kedua yaitu ada novel. Menurut Nurgiantoro tahun 2015 halaman 12 berpendapat bahwa novela dan novelle memiliki pengertian yang sama dengan istilah Indonesia yaitu novelle dan dalam bahasa Inggris disebut novelle, yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek. Novel adalah karya tulis lama berupa prosa yang di dalamnya tercantum rentetan kisah nyata atau kejadian-kejadian lewat karakter setiap tokoh dan pertikaian yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga yaitu unsur intrinsik. Menurut Nurgiantoro tahun 2015 halaman 30, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur yang dimaksud yaitu tema, penokohan, plot atau alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan selanjutnya yaitu karakter tokoh. Menurut Marzuki dalam Wibowo tahun 2013 halaman 13, karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Menurut Pinderot tahun 2019 halaman 40 sampai 41, analisis karakter
nilai moral merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak mempunyai moral, maka sikapnya akan buruk. Begitu pula jika manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak jelas. Dalam agama, salah satu perintahnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Al-Luqman ayat 14, dan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang terakhir yaitu ada implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Penelitian ini diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, khususnya kelas 9 pada materi cerpen. KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau dijelas. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dia Novita Pardani dan Yorita Febri Lismanda tahun 2019 dengan judul Nilai-nilai pendidikan karakter untuk anak usia dini dalam film Nusa. Yang kedua yaitu Agus Yulianto dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia. Dan yang terakhir yaitu ada Arida Aryani dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Implementing Online Integrated Character Education and Parental Engagement in Local Cultural Values Cultivation. Yaitu ada kerangka pikir. Kerangka pikir ini dimulai dari novel, pilihan novel. Selanjutnya memilih novel yang akan diteliti. Penulis memilih novel karangan dari Wahyu Darabiaga yang berjudul Jangan Buang Guna. Selanjutnya dari novel tersebut, penulis mengambil dua untuk dianalisis, yaitu pada karakter tokoh anak-anak dan implikasi pembelajarannya. Setelah pemilihan itu, kedua aspek itu dianalisis, dan yang terakhir yaitu ditemukan implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Selanjutnya masuk ke di bab 3 ada metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Dan selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan novel karangan Wahyu Darabiaga yang berjudul Jangan Buang Guna. Selanjutnya ada wujud data. Wujud data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf yang mengandung karakter tokoh anak-anak dalam novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Darabiaga. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Selanjutnya ada teknik analisis data menggunakan metode AGI dan model tafsir. Dan yang terakhir yaitu ada teknik penyajian hasil analisis menggunakan teknik informal. Selanjutnya di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada novel Jangan Buang Guna karya Wahyu Darabiaga ditemukan 36 data dari berbagai macam karakter tokoh anak-anak. Data tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, fokus data adalah yang dianalisis hanya pada karakter tokoh anak-anak dari Ibu Ristiana dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pada karakter tokoh anak pertama yaitu sulung. Seperti pada data 1, konteks monolog Ibu Ristiana ketika ia pulang bekerja dan melihat anak-anaknya sedang membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Datanya berupa sulung dan tengah tidak pernah tinggal diam dan membiarkan Ku bekerja sendiri mengurus rumah. Mereka senantiasa mencuci piring atau menyapu halaman, terutama saat Ku tinggal bekerja. Hal itu mereka lakukan semata-mata untuk meringankan bebanku. Pada kutipan satu di atas menunjukkan adanya perasaan cinta tokoh sulung dan tengah pada ibunya melalui kalimat hal itu mereka lakukan semata-mata untuk meringankan bebanku. Kalimat tersebut menunjukkan rasa sayang sulung dan tengah yang tak mau melihat ibunya merasa lelah sendirian, sehingga mereka membantu pekerjaan rumah untuk sedikit meringankan beban ibunya. Rasa sayang anak yang ingin meringankan beban
yang digantungkan pada punggung sehingga seperti kura-kura. Contoh datanya berupa berbeda dengan tengah. Jika ada yang meledeknya, niscaya wajahnya akan menjadi merah padam, tangannya mengepal, tanda darahnya mendidih. Melihat hal itu, teman-temannya akan langsung terdiam lalu pergi. Perasaan marah yang dirasakan tengah sebagaimana tampak pada kutipan 2 di atas, melalui kalimat niscaya wajahnya akan menjadi merah padam, tangannya mengepal, tanda darahnya mendidih. Pada kalimat tersebut menunjukkan tengah sangat marah dengan ditandai wajah yang memerah dan tangannya yang mengepal, pertanda amarahnya memuncak. Hal itu terjadi jika ada yang mengajaknya maupun mengejek tentang orang tuanya. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu bungsu. Dilihat dari data 3. Kontras menurut Ibu Ristiana yang mendeskripsikan keadaan bungsu setelah kepergian bundanya yaitu Bu Sumi. Datanya berupa 2 bulan sejak meninggalnya Bu Sumi, bungsu sempat menjadi pemurung dan enggan keluar rumah. Namun berkat kasih sayang dan perhatian dari kakak-kakaknya, secara perlahan ia mulai menerima kenyataan. Kini ia sudah kembali ceria seperti sedia kala. Pada kutipan 3 di atas menunjukkan adanya kesedihan yang dirasakan bungsu. Dilihat dari kalimat 2 bulan sejak meninggalnya Bu Sumi, bungsu sempat menjadi pemurung dan enggan keluar rumah. Kata pemurung berarti seseorang yang mudah sedih karena kehilangan seseorang yang disayangi. Hal ini terjadi pada bungsu yang ditinggal oleh Bu Sumi yaitu bundanya. Bagi bungsu, Bu Sumi adalah ibu kedua baginya. Pembahasan yang kedua yaitu ada aplikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa dan guru bahasa Indonesia, yaitu menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pembelajaran sastra, siswa diharapkan mampu memetik makna atau pesan moral yang terdapat dalam sebuah karya sastra melalui karakter setiap tokoh, yaitu pada novel, untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kompetensi yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, yaitu pada materi CPN kelas 9 semester 1 KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah novel atau cerita pendek seperti tema, alur latar, tokoh, dan peromongan, sudut pandang, gaya bahasa, dan makna. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 adalah kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 36 data dari macam-macam karakter anak-anak dalam novel Jangan Buang Ibunya karya Wahyudara Priangga. Data tersebut meliputi 17 data karakter tokoh sulung, 4 data karakter tokoh tengah, dan 15 data karakter tokoh bungsu. Kesimpulan yang kedua yaitu implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP kelas 9 pada KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Unsur pembangun dalam sebuah karya sastra yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pembelajaran karakter termasuk dalam unsur intrinsik. Dari karakter, siswa dapat belajar memahami tentang bagaimana karakter yang seharusnya ditiru dan diteladani dan mana karakter yang tidak boleh ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih presentasi saya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, Mbak. Apa alasan Anda memilih judul tersebut? Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Mbak Ibu tanya tentang penelitian Anda yang sudah Anda paparkan. Ya, silakan. Dalam penelitian Anda kan pasti ada prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Meskipun digital. Saya mau tahu langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang kamu lakukan dalam penelitian ini. Terima kasih. Saya izin menjawab. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Eva Fatmawati. Pertanyaannya, alasan saya memilih judul tersebut karena berlatar
zaman sekarang kepada orang tuanya yang tidak baik. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut pada sebuah novel yang juga menceritakan tentang anak-anak kepada orang tuanya. Saya ingin mengetahui mengapa anak-anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, namun ketika dewasa ia malah menelantarkan ibunya atau menelantarkan orang tuanya. Seperti itu Mbak Eva. Terima kasih Mbak Dewi. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu pertanyaannya Mbak Intan Latifasari. Prosedur penelitian dalam skripsi saya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca-penelitian. Tahap pra-penelitian ini digunakan untuk memilih pendekatan, perumusan judul, pengajuan judul, dan tahap observasi. Selanjutnya yang tahap kedua yaitu tahap penelitian. Tahap penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca penelitian digunakan untuk membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Seperti itu Mbak Ita. Oke, terima kasih Mbak Ita. Ya, segitu dulu